Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya Dan Budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu psikologi komunikasi kepada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semua sudah pada tahu belum apa itu psikologi komunikasi? Nah, psikologi komunikasi itu merupakan ilmu yang berusaha untuk menguraikan, memprediksi dan mengendalikan peristiwa behavior dan mental dalam komunikasi. Dan dalam psikologi komunikasi mencakup ruang lingkup, yaitu yang pertama proses mental atau komunikasi intrapersonal, yang kedua adalah komunikan, yang ketiga komunikator, yang keempat komunikasi interpersonal, dan yang kelima adalah psikolinguistik. Dan untuk mencapai komunikasi yang efektif ada beberapa tanda, diantaranya pertama adanya pemahaman, kedua kesenangan, ketiga perubahan sikap, yang keempat hubungan sosial yang baik, dan kelima perubahan sifat pada si komunikan. Nah teman-teman, berikutnya dapat kita ketahui bersama bahwa pemeran utama dalam komunikasi menurut psikologi adalah manusia sebagai komunikan. Psikologi berperan saat membicarakan proses pemrosesan pesan yang diterima oleh manusia. Dan dalam pendekatannya ada pendekatan psikodinamik, behavioral, kognitif, dan pendekatan humanistik. Nah teman-teman, berikutnya adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah proses penerimaan informasi, pengolahan, penyimpanan, atau pemanggilan kembali, meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Nah teman-teman, pada tahu nggak sensasi itu apa? Sensasi adalah proses pengolahan informasi, yaitu menangkap stimulus melalui alat indrawi. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah proses penyimpulan informasi atau pemaknaan. Dan yang ketiga adalah memori, merupakan proses penyimpanan informasi. Yang berikutnya adalah berpikir. Berpikir merupakan proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, dan memori. Berikutnya adalah komunikasi kelompok. Ya, komunikasi kelompok adalah suatu interaksi antar individu dengan individu lain yang terjadi interaksi psikologis. Dan dalam komunikasi kelompok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu in-group atau out-group. Komunikasi kelompok diharapkan dapat memunculkan koordinasi, sinergi dalam kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan yang sama, dan dalam kelompok juga dapat memunculkan konflik apabila kelompok tersebut tidak memahami masing-masing dinamikanya. Nah teman-teman, berikutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian informasi, dimulai dari media massa sebagai instrumen untuk menyampaikan pesan kepada khalayak atau masyarakat. Nah, media massa ini beragam bentuknya, mulai dari televisi, radio, media sosial, media cetak, dan lain-lain. Dan media massa ini sangat berdampak terhadap aspek psikologi, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek behavior. Nah, teman-teman, komunikasi sebagai sarana penyampaian pesan dalam bentuk lambang, baik berupa kata-kata, verbal, maupun bahasa tubuh dan non-verbal. Bahasa sebagai penyandian terhadap peristiwa atau objek tertentu, memungkinkan kita untuk menafsirkan atau menerjemahkan isi daripada pesan tersebut atau pesan tertentu. Nah teman-teman, yang terakhir ada komunikasi persuasif. Komunikasi ini digunakan kebanyakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi ini digunakan untuk mempengaruhi komunikan, persepsi, sikap, dan perilaku. Dan keberhasilan komunikator sangat mempengaruhi bagaimana komunikan. Baik, itu saja presentasi saya yang dapat saya sampaikan dan saya bagikan. Teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reading people psychology. Number 1. People who don't talk much fall into two extremes. They're either genuinely simple or deep as they come. Number 2. Those who dislike bothering others typically don't enjoy being bothered themselves. Number 3. Those who often avoid eye contact are battling internal insecurities or hiding something. Number 4. Those who love to whine and complain don't like anyone else's opinions. Number 5. If a quiet person suddenly becomes talkative, they are surrounded by people they like. But if a talkative person suddenly becomes silent, they may have encountered some difficulties. Number 6. The less authoritative a person is, the more likely they are to resort to anger to solve problems. Number 7.
People who speak in a calm and composed manner often possess a strong inner strength. Number 8. People who are quick to judge or criticize others often are projecting their own insecurities onto someone else. Number 9. A person who always laughs or smiles uses humor to deflect from deeper emotions or to ease tension.